Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeremy Alton Firmando Pandiangan dengan NIM D10412411077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendaftaran bootcamp uh, yang sudah kami buat. Nama kelompok kami sebagai berikut, ada Andrian Stepanus dan Faris Askariandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai logical design mengenai ya sistem apa yang akan kami buat. Penjelasan, ya saya harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem kami ini. Jadi kami membuat sistem pendaftaran bootcamp Universitas Tanjung Pura. Sistem ini mengelola proses pendaftaran peserta ke dalam berbagai program bootcamp yang diselenggarakan di Universitas Tanjung Pura. Dengan sistem ini peserta dapat mendaftar ke salah satu kegiatan bootcamp yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, sistem ini mengelola data peserta, mengelola data pengajar juga yang akan memberikan materi di masing-masing kegiatan bootcamp. Sistem kami ini, bootcampnya ini terjadi di dalam kelas ya, sistemnya offline. Jadi di dalam sistem kami ada kelas juga sebagai tempat proses belajar dan mengajar. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Entitas ini ya saya menggambarkan seperti kayak manusia, objeknya yang utama, dan atributnya ini seperti apa aja sih yang ada dalam manusia tersebut. Kan bisa ada mata, ada hidung, dan telinga. Nah, dalam sistem kami ini entitasnya merupakan peserta, bootcamp, pengajar, pembayaran, dan kelas. Atributnya ada nama pengajar, nama lengkap peserta, tanggal pembayaran, nama kelas, nominal, dan lain. Ini nih tampilan yang lebih lengkap, atribut ya. Misalnya peserta, atributnya ada nama, NIM, nomor handphone. Atribut bootcamp, nama bootcamp, jadwal bootcamp, pengajar dan ID bootcamp. Atribut pengajar, foreign key dari ID bootcamp, foreign key dari ID pengajar, ID kelas, dan nama kelas. Atribut pembayaran, ada foreign key NIM, foreign key waktu pembayaran, foreign key nominal, dan foreign key status. Di dalam sistem kami terdapat entitas utama. Entitas utamanya yaitu peserta, bootcamp, pengajar, pembayaran kelas. Peserta ini menyimpan data mahasiswa yang mendaftar. Bootcamp menyimpan informasi tentang bootcamp apa saja yang tersedia dalam sistem kami ini. Pengajar menyimpan data pengajar yang mengajar atau memberikan materi di bootcamp. Pembayaran mencatat semua transaksi pembayaran peserta terhadap bootcamp yang dipilih. Sedikit penjelasan mengenai bagian pembayaran. Jadi mahasiswa atau peserta yang ingin mendaftar bootcamp ini dia harus membayar terlebih dahulu agar bisa melakukan proses belajar mengajar di kelas nanti. Makanya kami membuat tabel pembayaran. Dan kelas ini ya sebagai tempat terjadinya pelaksanaan bootcamp karena ini terjadinya di kelas gitu, offline, bukan online. Penjelasan mengenai entitas peserta. Peserta ini termasuk dalam entitas squad. Karena apa? Karena ya kalau nggak ada peserta, bootcampnya nggak akan jalan. Atributnya ada NIM. Itu termasuk primary key. Kenapa primary key? Dikarenakan setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda-beda. Unik lah. Satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya pasti berbeda NIM-nya. Ada nama, ya, nama lengkap peserta. Kami batasi 255 karakter. Ada nomor handphone, itu integer. Relasinya itu terhubung ke bootcamp, relasinya many to many, ya, karena peserta dapat mengikuti lebih dari satu bootcamp dan satu kegiatan bootcamp bisa diikuti oleh banyak orang dan terhubung dengan pembayaran relasinya one to many. Penjelasan entitas bootcamp, ya, bootcamp juga termasuk entitas squad. Atributnya ada ID bootcamp, primary key karena setiap bootcamp memiliki ID-nya yang berbeda-beda antara satu bootcamp dengan bootcamp lainnya. Nama bootcamp itu variable char ya 50 karakter. Pengajar itu variable char 255 ya. Dan juga jadwal ya, jadwal date ya. Kami menggunakan tipe data date itu tanggal. Relasinya terhubung dengan peserta, relasinya many to many, terhubung ke pengajar, relasinya one to many, terhubung ke kelas, relasinya one to many, terhubung ke pembayaran, relasinya one to many. Penjelasan entitas pengajar, pengajar ini entitas squad juga, sama seperti sebelumnya. Atributnya ada NIP ya, nomor induk pegawai. Setiap setiap
pengajar pasti memiliki berbeda-beda NIP ya, makanya primary key, kode unik tiap pengajar, ada nama pengajar ya, variabel char, ada bootcamp yang diajar, variabel charnya 50. Relasinya terhubung ke bootcamp, relasinya one to many. Pembayaran entitas kuat juga, atributnya ada ID pembayaran primary key karena setiap pembayaran itu memiliki ID yang berbeda-beda. ID bootcamp foreign key. Kenapa dia foreign key? Karena di dalam tabel pembayaran ini dia mengambil key-nya si bootcamp, jadi foreign key gitu ya. Waktu pembayarannya juga date itu tanggal pembayaran, nominalnya integer, statusnya itu variable char 11 karakter. Status pembayarannya misalnya lunas atau pending. Relasinya terhubung dengan peserta, merupakan relasi one to many, terhubung ke pilihan bootcamp, relasinya one to many juga. Entitas kelas ya, tempat terjadinya proses belajar dan mengajar. Entitas kuat juga, atributnya ada ID kelas, primary key, ya, ID bootcamp dia ngambil foreign key dari bootcamp, ID pengajar foreign key dari pengajar. Relasinya terhubung ke bootcamp, merupakan relasi one to many. Nah, di sini saya zoom dulu biar lebih nampak. Nah, kami membuat dua IRD sebenarnya di sini. Jadi di IRD sebelah kiri ini lebih ke intinya lah, intinya kayak apa aja yang ada di dalam sistem kami. Ya, kayak di sini kan ada peserta bootcamp, pengajar, pembayaran kelas, sedangkan di IRD sebelah kanan ini lebih rumit. Ini lebih ke penjabarannya. Nah, kita lanjut dulu ya. Mulai dulu dari yang sebelah kiri. Nah, di IRD kami ini tabel pertama itu peserta, dia itu primary key. Kenapa primary key? Karena di sini ada NIM. Nah, sebagaimana kita tahu bersama ya, NIM itu kan berbeda-beda setiap mahasiswanya. Jadi dia identitasnya tuh berbeda-beda gitu, identitas unik lah intinya. Di sini makanya ada primary key dan tipe datanya integer. Di tabel peserta ini ada nama ya, ada nama pesertanya menggunakan varchar ya, variable char 255 panjang katanya, panjang karakternya, dan juga ada nomor HP, tipe datanya integer. Di sini ada bootcamp. Sama seperti peserta dia primary key karena bootcamp ini ada ID bootcamp yang dimana setiap bootcamp itu memiliki ID yang berbeda-beda. Ini ada juga ada nama bootcamp, pengajar dan jadwal. Nah, jadwal ini tipe datanya tanggal. Untuk pengajar primary key-nya NIP, nomor induk pegawai, tipe datanya integer, dan di sini ini ada berbeda sedikit, ada foreign key karena si pengajar ini mengambil ID dari bootcamp. Nah, bootcamp di sini ya, foreign key jadinya, dan di sini juga ada nama pengajar dan bootcamp yang diajar. Untuk pembayaran ada primary key, ID pembayaran. Jadi setiap pembayaran itu ada ID-nya, masing-masing pembayaran berbeda ID. Dan pembayaran ini ada foreign key-nya dua, yaitu dia ngambil peserta, foreign key-nya peserta dan foreign key-nya si bootcamp. Ada waktu pembayaran, ada nominal, ada status. Statusnya itu lunas atau belum lunas ya. Dan sini ada kelas. Nah, tadi kan saya sudah bilang karena ini diselenggarakan offline, jadi tentu dalam melaksanakan bootcamp ini pasti harus ada kelas gitu ya. Nah, kelas ini ada primary key, ada ID kelas. Nah, kelas ini memiliki ada ID-nya gitu. Misalnya kelas kayak misalnya digital forensik. Nah, bootcamp digital forensik itu berbeda dengan bootcamp kayak jaringan komputer gitu. Nah, pasti berbeda-beda. Nah, di kelas ini ada foreign key-nya, ada ID bootcamp dan ID pengajar. Lanjut untuk relasinya, peserta ini dia berrelasi dengan pembayaran dulu terlebih dahulu karena dia harus membayar untuk mengambil bootcamp ya. Pembayaran ini jadi one to many ya, setiap peserta ini bisa melakukan pembayaran yang banyak lah untuk bootcamp. Di sini peserta dan kelas many to many karena setiap peserta bisa ngambil banyak kelas, dan kelas ini bisa ditempati banyak peserta. Nah, itu untuk peserta. Untuk bootcamp relasinya itu
dengan pengajar ya, dengan pengajar one to many, dengan pembayaran one to many juga, dan juga dengan kelas one to many. Dan pengajar ini relasinya one to many dengan bootcamp, many to many dengan kelas ya. Karena setiap pengajar itu bisa mengajar banyak kelas, dan kelas itu bisa diajar oleh banyak pengajar. Nah, intinya seperti itu ya. Dan lanjut untuk ke sebelah kanan, dan ini mungkin agak rumit. Nah, jadi saya mohon maaf jika misalnya penjelasannya kurang pas, tapi intinya ini adalah penjabaran untuk tabel liar di sebelah kiri. Nah, untuk yang pertama kita lihat di sini. Ini ada peserta. Peserta, ya, sini saya zoom dikit. Peserta ini ada nama lengkap, ada nomor telepon, ya, ada nomor telepon, dan ada ID. Nah, ID-nya nih. Ada ID peserta si primary key. Nah, relasinya adalah melakukan di sini. Dia melakukan apa? Dia melakukan pembayaran. Nah, di pembayaran ini ada tanggal pembayaran, ada ID pembayaran nih primary key-nya, dan juga ada nominal. Ya, berapa banyak sih dia harus membayar. Oke, saya geser. Nah, selanjutnya di sini peserta ada relasinya lagi. Dia mengambil, ya, dia mengambil. Misalnya dia ngambil kelas di sini nih. Dia ngambil kelas. Nah, di kelas ini, di kelas dia ada ID kelas. ID kelas, nama kelas. Nah, di kelas dia ada relasi lagi nih. Dia ada memiliki di sini. Nah, memiliki apa? Di kelas ini ada memiliki jadwal. Memiliki jadwal, memiliki ID kelas ya. ID kelas ini primary key. Ada juga memiliki ID pengajar ya. ID pengajar tadi foreign key. Nah, dan juga ada ID bootcamp. Nah, selanjutnya ada juga relasinya apa lagi di sini? Pengajar. Kita lihat di sini relasi pengajar. Nah, pengajar ya. Ada relasi antara di sini ada pengajar ya. Pengajar ini ada primary key-nya, ada NIP, dan di sini ada nama penuh pengajar. Nah, untuk bootcamp di sini tadi saya belum sebutkan ya, belum mention bootcamp. Nah, di tabel ini nih bootcamp ini ada nama bootcamp dan ID bootcamp nih di sini ya, sesuai. Memiliki Saya rasa cukup ya untuk penjelasan sebelah kanan. Intinya kenapa kami membuat dua, karena sebelah kiri ini biar kami tahu gitu loh. Isinya apa aja di sini. Nah, lanjut ada sebelah kanan ini lebih ke penjabaran yang lebih lebih luas sebenarnya. Kebetulan yang sebelah kiri ini saya mengerjakan, yang sebelah kanan ini teman saya mengerjakan. Jadi mungkin yang sebelah kanan saya agak kurang kurang panjang menjelaskannya, sedangkan kalau teman saya menjelaskan jadi yang kirinya jadi kurang jelas gitu. Jadi ya kami saling-saling melengkapi lah untuk membuat IRD ini gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mewakili kelompok kami ya. Kelompok kami beranggotakan Andrean Stefanus dan Faris Askariandi. Saya mohon maaf apabila penjelasan mengenai IRD-nya kurang lengkap. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.